Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali kita di dalam Renungan Pekan Pendidikan Kristen hari ini Kamis 16 September 2021. Kita awali dengan bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 38, telah kutemukan dasar kuat. Telah kutemukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekalnya Bapa kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Itulah rahmat yang abadi, yang melampaui akalku. Tuhan, kau rangkul dalam kasih, pendosa yang menjauhimu. Hatimu tiba tergerak, mencari aku yang sesat. Mari kita bersama berdoa, kami hantarkan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk merenungkan firman Tuhan. Tolong kami dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini diambil dari Markus 9 ayat 30 sampai 32. Markus pasal 9 ayat 30 sampai 32 yang demikian. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Demikian pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Judul di dalam perenungan kita saat ini adalah tak usah malu bertanya. Tak usah malu bertanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tentu kita pernah mendengar sebuah ungkapan malu bertanya sesat di jalan. Dan memang ungkapan tersebut benar adanya. Kita semua membutuhkan sebuah pencerahan baik pikiran kita, ya. Membutuhkan sebuah pencerahan bagi pikiran kita dari orang lain yang lebih berkompeten. Tujuannya apa? Ya agar kita itu tidak tersesat, tidak kesasar. Apalagi di zaman sekarang, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita diminta untuk lebih produktif, lebih kreatif, lebih berinisiatif untuk dapat mencari tahu sesuatu yang belum kita ketahui. Caranya bagaimana? Bertanya kepada orang yang lebih berkompeten,
saya sampaikan. Karena itulah yang membuat kita memiliki referensi, membuat kita semakin mantap untuk menjalani kehidupan ini. Terkait dengan hal bertanya, bacaan kita hari ini dalam Markus pasal 9 juga ternyata mengisahkan tentang Yesus yang telah bersama-sama dengan para muridnya pada waktu yang lama, dan tentu rasanya cukup bagi Yesus untuk mengetahui karakter para murid. Dan salah satu ciri dari para murid adalah apa? Lambat dalam memahami. Di sana dikisahkan tentang bagaimana Mesias itu harus menderita dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Namun meskipun sudah diberitahukan di dalam bacaan kita, ternyata para murid tidak dengan langsung mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Dan yang menambah repot adalah dikatakan di dalam ayat 32, namun segan menanyakannya kepadanya. Nah, sikap tidak mau bertanya inilah yang akhirnya menjadi sebuah penghalang besar bagi pola pikir para murid. Kita tahu yang namanya bertanya itu adalah hal yang lumrah, bukanlah suatu hal yang salah atau bahkan memalukan. Malah bertanya itu menjadi hal yang penting agar kita itu tidak berpegang pada pengertian yang salah, dan akhirnya kita dapat bertindak yang benar. Lalu relevansinya apa bagi kita? Kita saat ini hidup di zaman yang modern. Apalagi kita saat ini hidup di tengah-tengah pandemi ini. Seringkali kita mendapatkan informasi yang begitu banyak mengenai vaksinasi, mengenai COVID, mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah. Mungkin kita tidak berkompeten pada semua hal itu. Namun kita juga sering enggan untuk menanyakan tentang vaksinasi misal. Apakah benar berita ini kalau vaksinasi itu membahayakan? Apakah kita sudah bertanya pada pihak yang berkompeten sehingga memantapkan kita untuk menentukan sikap? Apakah tentang kebijakan ini tidak benar untuk memberatkan rakyat kecil? Apakah kita sudah bertanya pada orang-orang yang kiranya berkompeten? Jangan malah ketidaktahuan kita itu menjadi sebuah penghalang sehingga kita mengambil langkah ataupun sikap yang salah, yang keliru. Itulah penghalang yang akhirnya menghalangi kita berkembang, yang akhirnya menghalangi kita tidak berani untuk mencari kebenaran. Padahal dengan semakin kita mencari kebenaran, semakin memantapkan kita bergerak, semakin memantapkan kita bersikap, itulah saat dimana kita mampu menjadi orang yang membumi di masa pandemi. Waspada. Maka dari itu mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari kita dengan berani, jangan takut, jangan malu untuk bertanya pada orang-orang yang sekiranya berkompeten, bertanya tentang hal-hal yang memang kita tidak tahu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena hari ini bagaimana Tuhan memberikan pengajaran kepada kami tentang kami harus berani bertanya. Kami harus berani mencari informasi sebenar-benarnya sehingga membantu kami untuk mengambil sikap secara khusus di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan kiranya memberanikan kami sehingga kami tidak hanya diliputi rasa takut, diliputi rasa malu, namun dengan berani bertanya, dengan berani mengungkapkan pendapat kami, itu semakin menolong kami untuk mengerti keadaan yang saat ini sedang terjadi. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami.
Proses belajar ini akan terus berlangsung dan kiranya Tuhan memampukan kami di dalam belajar, di dalam mengerti situasi, di dalam mengembangkan diri kami. Di dalam momen Pekan Pendidikan Kristen ini ya Tuhan, kembali kami berdoa bagi sekolah-sekolah Kristen yang ada dimanapun berada. Tuhan kiranya yang akan memberkati perkembangan yang ada, para murid, para guru, tenaga pengajar, yayasan, atau apapun yang saat ini Tuhan pakai melalui pendidikan untuk meluaskan kerajaan Allah di dunia ini. Tuhan kiranya yang memberkati, sehingga melalui sekolah-sekolah Kristen yang ada, nama Tuhan semakin dimuliakan. Apapun yang dibutuhkan ya Tuhan, kiranya Tuhan yang akan mencukupkan segala program yang disusun, juga Tuhan yang akan memberikan kelancaran. Demikian ya Tuhan, doa ini kami naikkan dan kami lanjutkan dengan doa-doa kami pribadi.